Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen pengampu entrepreneurship dan teman-teman yang saya sayangi. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang materi yang kemarin saya buat untuk sebagai proposal GKM. Baiklah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Asrul Septiawan Duyantono dengan NIM 21.11.3991 kelas 21 IF 03. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Amikom Yogyakarta. Baiklah, untuk hal yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang profil usaha. Yang kedua adalah aspek teknologi yang berisi tentang produk yang akan dihasilkan, kemudian analisis kelayakan produk. Dan yang ketiga adalah aspek produksi yang berisi tentang proses produksi. Yang keempat adalah aspek pemasaran yang berisi tentang segmentasi pasar, strategi promosi, strategi distribusi, serta bisnis model canvas. Baiklah, untuk yang pertama, latar belakang usaha. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak hal. Oleh karena itu, termasuk perilaku manusia dalam beraktivitas sehari-hari. Salah satunya kegiatan interaksi dengan orang lain. Baik itu untuk bekerja ataupun belajar. Sebelum ada pandemi, bekerja dan belajar itu dilakukan secara fisik atau tatap muka. Namun, saat pandemi melanda, interaksi tersebut sontak tergantikan dengan interaksi online dengan bantuan komputer, laptop, notebook, maupun dengan telepon seluler. Perubahan pola interaksi ini tak lepas dari peran pemerintah yang menginstruksikan para pekerja untuk mulai bekerja dari rumah alias work from home dan pelajar untuk belajar dari rumah. Perayaan aktivitas ini yang mendongkrak permintaan produk teknologi informasi TI, khususnya laptop. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi sudah menjadi fenomena global. Untuk profil usaha saya sendiri, nama perusahaan adalah Asicom yang memiliki kepanjangan dari Asrul International Computer. Produk atau jasa yang saya tawarkan yaitu menjual segala jenis keperluan komputer dan laptop serta menyediakan jasa reparasi komputer dan laptop. Untuk visi misi perusahaan saya sendiri yaitu visinya untuk menciptakan kemudahan era digital melalui komputer dan laptop. Untuk misinya sendiri yaitu adalah untuk membantu memudahkan customer untuk mendapatkan barang yang murah serta berkualitas. Yang kedua adalah memberikan pelayanan yang ramah dengan customer. Yang keempat adalah memberikan jaminan kepercayaan 100% terhadap customer. Yang kedua, aspek teknologi produk yang dihasilkan. Bentuk dan fitur produk adalah memberikan produk yang berkualitas dengan harga yang ramah di kantong, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan peralatan IT, komputer, ataupun laptop untuk melakukan aktivitas belajar maupun bekerja. Yang kedua adalah memberikan jasa servis komputer atau laptop yang murah dan aman, sehingga dapat membantu masyarakat yang membutuhkan jasa servis. Untuk yang kedua adalah teknologi pendukung. Teknologi yang digunakan baik dari segi software ataupun hardware tentu saja canggih dan teruji aman, digunakan untuk aktivitas belajar maupun bekerja. Adapun alur kerja produk, yang pertama adalah produk kami datangkan dari pabrik-pabrik pembuatan komputer dan laptop untuk kemudian kami jadikan stok di toko kami. Dan yang kedua adalah kami distribusikan melalui para seller, baik itu offline maupun secara online. Lalu para seller mempromosikan barang produk kami. Lalu untuk kemudian mendapatkan pelanggan dan profit untuk perusahaan. Analisis kelayakan produk. Yang pertama yaitu ada strength, weakness, yang kedua ada weakness, yang ketiga ada opportunity, dan yang keempat adalah threat. Untuk strength sendiri merupakan kekuatan dari produk kita ataupun keunggulan untuk kelebihan. Yang pertama yaitu murah dan harganya terjangkau. Yang kedua adalah barang berkualitas dan aman. Yang ketiga adalah barang 100% original. Yang keempat, SDM yang terlatih dan profesional. Untuk weakness sendiri ataupun kekurangan serta kelemahan dari produk kami yaitu terkadang produk mengalami pelonjakan harga, baik itu dari segi harga maupun dari segi kuantitasnya.
Untuk yang kedua adalah adanya motif penipuan penjualan produk yang tidak original, mengatasnamakan perusahaan tertentu. Yang ketiga, susah mendapatkan SDM terlatih dan profesional. Yang ketiga adalah opportunity, atau biasa disebut dengan peluang ataupun kesempatan. Kebutuhan perangkat IT yang meningkat di era zaman sekarang, terutama komputer dan laptop, itu yang membuat kami ingin menjual produk yaitu berupa komputer secara laptop. Yang kedua adalah jasa servis komputer pun meningkat. Jika ada peningkatan penggunaan komputer secara laptop, maka secara langsung juga akan membuat jasa servis komputer juga akan ikut meningkat. Yang keempat adalah threat ataupun ancaman, baik itu dari segi internal maupun eksternal, yang berasal dari dalam maupun yang berasal dari luar. Yang pertama yaitu pesaing yang banyak karena memang kebutuhan perangkat IT yang sedang meningkat. Yang kedua adalah adanya fluktuasi harga jual dan beli komputer dan laptop. Yang ketiga adalah SDM, sumber daya manusia yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga adalah aspek produksi. Aspek produksi sendiri ini yang pertama yaitu berasal dari skala produksi. Biasanya terdiri dari jenis, kualitas, serta bahan yang akan digunakan untuk membuat produk nanti. Yang kedua adalah pengolahan bahan. Pengolahan bahan ini merupakan faktor lain yang penting di dalam aspek produksi. Yang ketiga adalah proses produksi, yang dimana bahan dimulai untuk diproduksi. Yang keempat adalah jenis produksi. Untuk jenis produksi sendiri ini biasanya secara umum hanya terdiri dari dua, mikro dan makro. Kalau untuk mikro sendiri biasanya dilakukan oleh pengusaha UMKM, dan untuk makro sendiri biasanya dilakukan oleh pengusaha yang bergerak di bidang pabrikan. Untuk aspek pemasaran, yang pertama yaitu adalah segmentasi pasar. Apa sih itu segmentasi pasar? Segmentasi pasar itu merupakan suatu kegiatan di mana kita mengelompokkan customer berdasarkan kebiasaannya, berdasarkan lokasinya. Yang terdiri dari segmentasi demografis, yang terdiri dari segmentasi geografis, dan juga segmentasi psikografis. Segmentasi demografis sendiri itu merupakan pengelompokan customer yang berdasarkan ciri generik, yaitu bisa berupa usia, gender, lalu kemudian pendapatan, dan lain sebagainya. Untuk segmentasi geografis sendiri, itu merupakan pengelompokan customer berdasarkan tempat ataupun lokasi dari customer itu sendiri. Kalau yang ketiga adalah segmentasi psikografis, atau pengelompokan customer yang berdasarkan kebiasaan atau habit dari customer itu sendiri. Selanjutnya adalah strategis promosi. Adalah suatu kegiatan yang kita lakukan untuk mempromosikan produk ataupun jasa yang kita tawarkan nanti kepada customer, yang terdiri dari mengenali target pasar, lalu kemudian menentukan misi yang ingin dicapai, menggunakan media sosial sebagai media promosi, bekerja sama dengan orang berpengaruh ataupun influencer, dan memberikan pelayanan yang terbaik. Yang ketiga adalah strategi distribusi, yaitu merupakan suatu kegiatan pendistribusian ataupun penyebaran dari produk atau jasa yang kita tawarkan nanti kepada customer. Yang pertama di sini adalah strategi distribusi secara selektif, yaitu strategi yang kita lakukan secara pilih-milih, sehingga tidak semua lokasi, tidak semua seller yang kita distribusikan produk atau jasa kita. Yang kedua adalah produsen ke perusahaan, kemudian ke distributor, dan juga ke konsumen. Dalam hal ini, produsen yaitu yang bertindak sebagai penjual ataupun pencipta komputer, yang lalu kemudian dikirimkan atau kita beli, yang kita jadikan stok bahan di perusahaan kita nanti, lalu kemudian kita salurkan, kita distribusikan kepada distributor, yang kemudian distributor salurkan serta promosikan ke konsumen. Dan yang selanjutnya adalah bisnis model canvas. Yang pertama ada key partner ataupun kunci dari partner.
Yang pertama kita ada pabrik komputer, supplier hardware, dan juga teknisi komputer. Untuk key activity sendiri adalah menjual dan mereparasi komputer baru dan bekas, ramah di kantong dengan kualitas yang terbaik. Yang selanjutnya ada value proposition, yaitu harga terjangkau, kualitas terjamin, barang 100% original, jaminan uang kembali bila terjadi kerusakan pada komputer. Yang selanjutnya adalah customer relationship. Yang pertama ada pelayanan mudah dan cepat, harga sesuai dengan kualitas yang didapat. Untuk sosial media sendiri, customer service kita ada website online shopnya. Yang kedua ada Instagram dan juga Facebook. Untuk customer segmennya sendiri, yang pertama ada pelajar, mahasiswa, pekerjaan swasta, serta masyarakat umum. Untuk key resort ataupun sumber daya, yaitu peralatan teknologi, listrik, sumber daya manusia yang mumpuni, alat reparasi komputer. Untuk channel ataupun link atau hubungan, secara offline kita memiliki toko penjualan dan reparasi komputer. Secara online kita memiliki website penjualan dan servis komputer dan laptop. Untuk cost strukturnya kita ada gaji karyawan, biaya stok produk, biaya seller, biaya promosi. Untuk revenue stream kita ada penjualan website secara online, promosi melalui event, serta penjualan melalui toko ataupun offline. Baiklah, itu tadi merupakan presentasi dari proposal GKM Amikom Yogyakarta yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.